Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Kita lanjutkan lagi. Sekarang kita sudah pada pembelajaran 6 ya, halaman 36. Ya. Untuk pembahasan yang lain, ini adalah playlistnya. Dengan menggunakan playlist, maka pembahasan akan bisa dilihat secara urut dan runtut. Linknya di mana? Ada di bawah di kolom deskripsi ya. Linknya di kolom deskripsi, silakan dilihat. Oke, kita akan menuju ke sini. Pembelajaran 6. Apakah kamu termasuk anggota masyarakat yang peduli lingkungan? Ya, kita harus peduli sama lingkungan ya. Kalau kita peduli lingkungan, lingkungan juga akan memberikan yang terbaik buat kita. Oke, semua akan kembali pada kita. Peduli lingkungan yang biasa kamu lakukan diantaranya dengan menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, masih banyak kepedulian yang bisa kamu lakukan. Misalnya, ikut melestarikan adat dan budaya di lingkunganmu. Nah, bukan hanya tanaman, bukan hanya tumbuhan atau kebersihan ya. Budaya, kita harus peduli dengan budaya. Apakah peduli lingkungan merupakan kewajibanmu sebagai warga masyarakat? Iya, jelas itu, iya. Apa bentuk kewajibanmu yang lain? Ya tadi kita juga wajib, orang Jawa bilang itu nguri-nguri budaya, nah, atau melestarikan budaya. Ya, karena kalau nggak kita, siapa lagi yang mau melestarikan budaya kita? Ya, budaya yang luhur ini. Bagaimana kamu mengajarkan kewajiban baik di lingkungan rumah, sekolah, masyarakat, serta lingkungan bangsa dan negara? Coba ceritakan di depan teman-temanmu ya, bagaimana kamu menjalankan kewajiban di lingkungan rumah, sekolah ya. Nah, ini saya ulang lagi, terhadap lingkungan kita paling tidak harus membuang sampah di tempatnya ya, hemat energi, membuang sampah di tempatnya. Ini tanggung jawab kita. Hemat energi. Pak Ali ini memang selalu mengulang-ulang ini ya, karena ingin mengkampanyekan hidup bersih. Ya, hemat energi. Nah, ini ya. Hemat energi itu bagaimana caranya? Lampu kalau sudah nggak dipakai dimatikan. TV kalau nggak ditonton dimatikan. Kalau lagi cuci tangan, kita lagi pakai sabun, jangan dinyalakan terus kerannya, dimatikan dulu. Nanti kalau basuh baru dinyalakan lagi. Hal-hal sederhana seperti itu, ya. Tuliskan hal-hal berikut. Contoh kewajiban di rumah yang sudah kamu laksanakan, ya. Ini ya. Contohnya adalah kewajiban ya, mematuhi nasihat orang tua. Nasihat orang tua, atau hal-hal sederhana yang lain, mematikan TV kalau tidak ditonton saat tidak ditonton, dan lain-lain. Intinya hemat energi, hemat air seperti yang saya ceritakan lagi, matikan keran segera ya. Manfaat apa yang kamu peroleh dengan melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab? Ya, manfaatnya kita terbiasa hidup bertanggung jawab. Ya, kita terbiasa hidup penuh tanggung jawab. Ya, ini akan menumbuhkan karakter yang bertanggung jawab. Karakter yang bertanggung jawab, sehingga kita tumbuh menjadi orang yang bertanggung jawab ya. Semua dimulai dari kebiasaan ya. Nah, hal-hal yang perlu diperbaiki dalam melaksanakan kewajiban apa ya? Mungkin disiplin ya, perlu. Kadang ini disiplin pelajaran seumur hidup ya. Kadang hal yang baik yang sudah kita lakukan kita lupa, lalai, itu pasti ada ya, pasti namanya manusia ya, lebih disiplin ya. Atau manfaat yang bisa langsung di ini ya, nomor 2 ini ya,
Tanggung jawab ini manfaat yang langsung bisa dirasakan, berkurangnya tagihan listrik misalnya, tagihan air, listrik, ya karena kita berhemat. Ya dari berhemat ini, ya ini yang bisa langsung kita rasakan. Kalau ini membentukkan karakter ini, wah bertahun-tahun ini lama. Tuliskan pada selembar kertas, kemudian ceritakan di depan teman-temanmu. Ya, ini kata-kata yang diberikan Pak Ali ini kalian olah sendiri dengan kata-kata kalian sendiri. Ya, setiap keluarga mempunyai peraturan yang dibuat bersama-sama oleh anggota keluarga, dipimpin kepala keluarga, ayah. Ya, peraturan dalam keluarga mengikat semua anggota keluarga untuk melaksanakan secara bertanggung jawab. Ya, dengan adanya kesadaran setiap anggota keluarga. Aturannya misalnya ini menyambung nomor 2 juga, ya. Aturan yang lain misalnya yang harus dilaksanakan, segera mencuci piring setelah makan. Segera mencuci piring setelah makan. Ya. Ya, ini juga bisa dimasukkan di nomor 2 ya, atau sebagai ide untuk menjawab nomor 2 juga. Atau hal yang seperti ini ya, segera merapikan tempat tidur setelah bangun. Tempat tidur setelah bangun. Nah, ini adalah kesepakatan-kesepakatan ya yang bisa dibuat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Masih banyak kesepakatan yang lain ya, kalian bisa mengeksplorasi sendiri. Di dalam melaksanakan kewajiban ya akan tercipta ketertiban, ketenangan, dan keharmonisan dalam keluarga. Ini juga ide untuk menjawab nomor 2. Ya, nyambung, manfaat ya. Kita akan merasakan ya, ini ya, kita akan merasakan ketertiban, ketenangan, dan keharmonisan dalam keluarga. Kamu telah mengenal banyak kewajiban, ya, baik kewajiban sebagai anggota keluarga, warga sekolah, maupun sebagai warga negara Indonesia. Selain itu, kamu mempunyai kewajiban terhadap diri sendiri dan lingkungan. Nah, contoh kewajiban terhadap diri sendiri adalah menjaga kesehatan dengan memperhatikan pola makan sehat. Ya, cermati bacaan dengan judul bahaya jajanan yang tidak sehat di sekitar sekolah. Ya, sebelum mencermati bacaan, lakukan kegiatan berikut. Ya, selain menjaga kesehatan dengan pola makan sehat, mandi secara teratur, itu juga tanggung jawab sendiri ya, diri ya. Gosok gigi, ya, untuk kesehatan kalian sendiri. Ada bacaan dengan judul bahaya jajanan tidak sehat di sekitar sekolah. Coba temukan kata kunci pada judul tersebut, lalu tuliskanlah kata kunci tersebut dalam kolom di bawah ini. Tuliskan juga perkiraan informasi yang terdapat dalam teks berdasarkan kata kunci yang kamu temukan. Oke, kita sekarang belajar untuk menebak isi teks. Ya, kita akan temukan kata kunci. Ya, kata kunci. Bahaya jajanan tidak sehat di sekitar sekolah. Ya, kata kunci adalah jajanan. Ya, tidak sehat di sekitar sekolah. Jajanan tidak sehat, sebenarnya kata kunci ini ya, tidak sehat. Oke. Bahaya jajanan tidak sehat. Perkiraan informasi yang terdapat dalam kunci ya, atau bahaya jajanan sehat di sekitar sekolah gitu ya. Itu kalimat kunci ya. Kalau kata itu satu kata kalau bisa ya. Jajanan tidak sehat ya, jajanan tetap ini tadi sudah benar, jajanan yang tidak sehat. Kata kunci kedua sebenarnya jajanan tidak sehat di sekitar sekolah ya, jajanan tidak sehat ya di sekitar sekolah. Ada dua hal sebenarnya ya. Perkiraan informasi ya, jadi kita bisa membayangkan teks tersebut akan membahas tentang kesehatan jajanan di sekitar sekolah ya, tentang bahaya ya, atau penyakit-penyakit yang mungkin timbul ya,
penyakit akibat jajanan tidak sehat, terus macam-macam ciri-ciri jajanan tidak sehat, atau mungkin ciri-ciri lebih awal ya. Jadi ciri-ciri jajanan sehat baru penyakitnya. Ya. Ciri-ciri jajanan tidak sehat, bayangannya sih seperti itu ya, tanpa membaca lebih dulu ya. Ya, ciri-ciri jajanan tidak sehat. Ya, terus kemudian penyakit akibat jajanan tidak sehat. Terus jajanan di sekitar sekolah. Informasi ini yang kita harapkan akan muncul pada teks yang berjudul bahaya jajanan tidak sehat di sekitar sekolah. Kita akan lihat di sini bahaya jajanan tidak sehat di sekitar sekolah. Terik matahari seakan membakar siang. Sekelompok siswa SD berhamburan keluar dari sekolah. Depan sekolah berbagai jenis jajanan. Nah, macam-macam jajanan dan ciri-cirinya nanti ya. Di depan sekolah berbagai jenis jajanan sudah berjajar menanti pelanggan ciliknya. Panasnya siang membuat para siswa tidak segan merogoh uang sakunya untuk membeli minuman dingin berwarna merah menyala. Loh, ini ciri-ciri jajanan tidak sehat ya. Oke, macam-macam dan ciri-ciri seperti yang kita perkirakan tadi. Ya, nah ini. Ya, berjajar, sudah berjajar. Jajanan sudah berjajar, macam-macam jajanan dan ciri-cirinya. Sebagian lagi membeli bakso bertusuk lidi yang dicelupkan dalam saus yang tidak kalah warnanya. Nah, macam-macam dan ciri-cirinya. Oke. Anak-anak tersebut tidak sadar betapa bahaya menanti mereka. Mereka tidak paham bahwa beberapa tahun ke depan merahnya sirup dan saus tersebut akan menggerogoti organ tubuh mereka. Pengawasan Badan POM ya dalam 5 tahun terakhir menunjukkan masih banyak jajanan anak sekolah tidak sehat. Hasil pengamatan, pangan jajanan anak berkisar 40-44% mengandung rodamin, formalin. Rodamin ini warna merah, ya pewarna merah untuk tekstil sebenarnya ya, pewarna merah. Ya, formalin ini adalah pengawet mayat. Boraks ini biasa ini untuk pengenyal biasanya, pengawet dan pengenyal ini. Nah, di sini semua ini bersifat karsinogen atau pemicu kanker. Ya, serta pemanis buatan. Pemanis buatan juga namanya buatan ya, nggak baik untuk tenggorokan, bikin batuk-batuk. Dan dalam kadar tinggi. Seringkali ditemukan di antara jajanan di sekitar SD. Kompas 31 Januari 2011. Sesungguhnya rodamin adalah zat pewarna tekstil, sementara formalin adalah bahan pengawet yang juga dipakai untuk mengawetkan jenazah. Dan boraks adalah bahan kimia yang kerap dipakai sebagai pencampur dalam pembuatan deterjen. Bayangkan reaksi organ tubuh kita ketika menerima bahan-bahan kimia berbahaya tersebut. Ya. Ini tergolong karsinogen, pemicu kanker. Ya, bahaya kan? Lingkungan di sekitar sekolah patut mendapat perhatian khusus terhadap bahaya ini. Mengapa? Siswa sekolah dasar cenderung lebih mudah tertarik dengan makanan yang berwarna-warni cerah. Oleh karenanya sangat diharapkan peran sekolah untuk menyediakan kantin yang menjual makanan sehat. Menyikapi hal ini, BPOM menggalakkan aksi nasional menuju makanan jajanan sekolah yang aman, sehat dan bergizi. Komunitas sekolah menjadi mitra ya yang akan diberdayakan untuk bekerja sama menjalankan aksi ini. Untuk itu orang tua, siswa dan sekolah perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya makanan bergizi serta mengenal tanda-tanda makanan yang tidak aman dikonsumsi. Sesuai dengan prediksi kita kan.
Ciri-ciri makanan yang tidak aman diprediksi. Mari kita ciptakan generasi sehat melalui makanan sehat. Oke. Setelah membaca teks di atas, apakah isi bacaan sama dengan isi bacaan sama dengan isi bacaan sesuai dengan kata kunci berdasarkan perkiraanmu? Ya, sama. Ya, pertama, menunjukkan macam-macam jajan dan ciri-ciri yang tidak sehat. Ya, menunjukkan ciri-ciri dan ciri-ciri makanan tidak sehat, gitu aja. Ciri-ciri dan ya, bahan yang membuat makanan tidak sehat. Bahan makanan tidak sehat, gitu aja. Ciri-ciri dan bahan makanan tidak sehat. Yang tidak ada di perkiraan kita, ajakan untuk hidup sehat. Ya, ajakan untuk hidup sehat. Ya, yang tidak sama, ya di situ ada ajakan untuk ajakan untuk makan makanan yang sehat, ya. Ajakan untuk atau menghindari makanan tidak sehat. Nah, ini yang tidak kita prediksi atau tidak Pak Ali prediksi tadi. Ya, dari judul bahaya jajanan tidak sehat di sekitar sekolah itu tidak kita tidak membayangkan, atau saya tidak membayangkan kalau ada ajakan seperti itu. Tapi secara umum sama, ya, ciri-ciri dan bahan makanan tidak sehat. Mulai sekarang perhatikan jajanan sekolah yang aman, sehat dan bergizi demi memenuhi kewajiban menjaga kesehatan tubuh. Akan lebih aman bawa bekal dari rumah yang lebih sehat, karena masakan orang tua, ya, atau masakan keluarga itu sudah dipastikan kesehatannya, dan kita tidak lebih memfokuskan pada nilai gizi daripada sekedar tampilan. Itu kalau masakan rumah akan lebih aman, ya. Dengan demikian kamu melaksanakan kewajiban terhadap diri sendiri. Kewajiban apa? Untuk makan makanan yang sehat dan bergizi. Bagaimanakah wujud kewajibanmu terhadap lingkungan? Ikut melestarikan adat dan budaya di lingkungan tempat tinggal merupakan kewajiban setiap warga masyarakat, termasuk kamu. Apakah kamu mengenal adat dan budaya di lingkunganmu? Banyak bentuk adat dan budaya bangsa Indonesia seperti alat musik daerah dan lagu-lagu daerah. Dapatkah kamu menyanyikan lagu-lagu daerah yang ada di tempat tinggalmu? Wah, kalau Pak Ali bisa. Pak Ali tinggal di Jawa, banyak bahasa lagu Jawa yang Pak Ali bisa. Suwe ora jamu godhong telo, suwe ora ketemu pisan gawe gelo. Suaranya yang fals, ya. Tapi paling tidak kan bisa, ya. Jadi lirir. Nah, orang Jawa itu lagu-lagu Jawa itu, apalagi yang seperti lilir, gundul-gundul pacul, nilai nasihatnya tinggi. Ya, sir pong dele kosong, juplak suweng. Itu banyak nilai moralnya di situ. Ya, mengajarkan nilai-nilai moral melalui lagu. Lah, amatilah berbagai gambar permainan adat musik daerah berikut, kemudian nyanyikan satu lagu daerah. Oke. Nyanyikan, tadi sudah, ya, nyanyikan lagu satu daerah sudah. Suwe ora jamu godhong telo, suwe ora ketemu pisan gawe gelo. Nah, sekarang alat musik. Ini jelas angklung ini, ya. Ini alat musik. Dan apa alat musik yang dimainkan pada gambar di atas dari daerah mana? Nah, nomor 1 jelas angklung. Angklung ini dari Jawa Barat. Ya, alat musik ini terbuat dari bambu. Nah, makanya namanya angklung. Lah, kalau ini
jenis balungan ini, balungan. Ya, seperti balung itu bahasa Jawa artinya tulang ya, balungan seperti tulang. Ya. Balungan ini namanya jenis demung ya, demung. Nomor 2 demung ya, demung. Ya, musik ini salah satu jenis musik gamelan ya, gamelan. Ya, gamelan macam-macam. Ada gong, ada demung ini tadi. Ya, ada saron, ada macam-macam ya. Ada rebab. Nah, ini salah satu musik salah satu komponen musik gamelan. Ada gender. Nah, ini demung. Demung ini kita temukan ada mulai Sunda, Jawa, Sumatera ada. Kok Sumatera, Bali. Sunda, Jawa, Bali. Ini memang sepanjang Pulau Jawa dan Bali ini budayanya mirip-mirip ya. Ya, jadi demung ini ada di mana-mana. Nomor 3. Kalau nomor 3 ini jelas, ini tifa. Tifa ini khas timur. Kalau ini kan barat ya. Sunda, Jawa, Bali, demung ini. Kalau tifa ini lebih ke timur. Banyak dikenal di daerah Maluku dan Papua. Nah, kalau yang bagian Sumatera, ini ya, jadi saya sempat browsing tadi, ini namanya adalah gordang, ya, gordang. Ini orang Batak ini, ya, dari Batak. Ya, saya tadi sebelum bikin video ini sempat browsing di sini. Mana tadi? Ini pemain gordang ya, alat musik gordang. Ya. Jadi dari Batak ini. Oke. Gordang. Kemudian Ayo Bernyanyi. Mariam Tomong ini sudah pernah kita nyanyikan ya di sebelumnya. Mariam Tomong, do-nya di C. Ya, berarti kita pakai kunci C sebagai do. Ya. Bagi kalian yang bisa gitar, ya, ini kunci C seperti ini. Ya, seperti ini ya, kunci C. Intro dulu ya. Gitu ya. Selendang mari pinjam, kain panjang mari tur, panggil mi kunting masuk ngonde kemamangun. Mariam Tomong daina sinapang nasun. Mariam Tomong sinapang masin. Oke, seperti itu ya lagunya. Maaf, tangannya Pak Ali berkeringat. Jadi sekali lagi ya. Selendang mari pinjam, kain panjang mari tur, panggil mi kunting masuk ngondek kemamangun. Mariam Tomong daimang sinapang masin. Mariam Tomong daimang sinapang masin. Jadi agak dangdut-dangdut sedikit gitu lagunya, enak. Nah, sekarang kita akan geser lagi ke bawah. Sudah hafal belum lagu Mariam Tomong? Biasanya suruh ngapalkan ini ya. Oke. Kita akan nyanyikan lagu do, nyanyikan nada do dengan do. Naik dan turun, ucapkan nada tersebut berulang-ulang sambil bernyanyi, mendengarkan suaramu agar interval tepat nada. Kita do-nya di C ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do.
Ini dari rendah ke tinggi ya. Do si la sol fa mi re do. Sekali lagi. Nada C ya. Do-nya di sini. Do re mi fa. Do re mi fa sol la. Do re mi fa sol la si do. Do si la sol fa mi re do. Nah, nyanyikan nada do dengan nada do tinggi, naik turun, ucapkan nada secara berulang-ulang ya, sambil bernyanyi dengan dengarkan suaramu agar interval nada yang tepat. Sekali lagi kita pelan-pelan ya. Do, tirukan ya, tirukan. Do re mi fa sol la si do. Do si la sol fa mi re do. Nah, nyanyikan lagu di atas. Sebelum menyanyikan syair lagu, terlebih dahulu baca dan nyanyikan dengan solmisasi ya. Coba kita nyanyikan dengan solmisasi. Ya, ini 5 itu sol ya. Do re mi fa sol. Sol do si sol. La si la. Gitu ya. Sol do si sol la si la sol la si la sol mi fa sol fa re. Do mi re mi si re do. Do mi re si re do. Seperti itu ya. Itu kurang lebih kalau pakai alat musik ya. Oke, lanjut ya. Kalian ulang-ulang ya. Tadi nyanyinya pakai solmisasinya ya. Mi do mi do mi re mi si re do. Kalian ulang-ulang ya biar terbiasa menyanyikan seperti itu. Kemudian bagaimana interval pada lagu di atas? Banyakkan nada-nada yang sama berturut-turut, ungkaplah pendapatmu. Ada nada yang sama berturut-turut ini. Ya. Do. Nah, di sini sol. Apalagi di sini. Sol do. Nah. Sampai 4 kali kan. Jadi ada banyak pengulangan ya. Nah, kita nanti akan belajar lebih lanjut ini kelihatannya ya. Ayo amati isi lagu di atas berdasarkan syairnya. Tanyakan kepada orang yang kamu anggap tahu. Kamu bisa meminta orang dewasa untuk mencari isi lagu di atas melalui internet. Kemudian tulislah pada kolom di bawah ini ya. Kita bisa nyari di internet, coba ya, arti lagu Maryam Tomong ya. Ya, Maryam Tomong coba kita lihat. Nah, pertama kita buka browser dulu, pilih saja Google biasanya itu ya, arti lagu Maryam arti lagu Maryam Tomong dalam bahasa Indonesia ya. Di sini ada yang dari Brainly ya.
Ini sahabat umat ini. Ya, kita lihat selendang madi ginjang, kain panjang madi toru. Ya, apa artinya ini? Loh, kok nggak ada artinya ini? Maryam tomong daenang, oke. Loh, kok nggak ada? Wah, ini ternyata informasinya agak hoax ya. Coba arti lirik lagu kita lihat. Ya, ada. Ini selendang madi ginjang, kain panjang madi toru. Selendangnya di atas, kain panjang di bawah. Ya, selendang di atas, langsung saja ya, diartikan di bawahnya aja ya. Selendang di atas atau di kotaknya saja nggak apa-apa deh. Selendang di atas, kain panjang di bawah. Kalimat pertama, selendang di atas, kain panjang di bawah. Ya, kain panjang di bawah. Kemudian berikutnya, pangiol ni gonting masang gondeng ke mangolu. Gaya itu pinggangnya bagai ikan yang hidup. Gaya itu pinggangnya bagai ikan yang hidup. Oke, lanjut. Maryam tomong dainang, oh Maryam bambu ibunda. Sinapang masin, senapan mesin. Pasti ini makna tersembunyi ya, bukan makna asli. Senapan mesin. Oke, cukup rasanya. Sinapang mesin, senapan mesin, mungkin itu cara menyampaikan kecantikan seseorang ya, seperti senapan mesin atau yang lain ya. Intinya pasti ada makna tersembunyi di situ. Nah, sekarang mainkan interval nada. Sekarang mainkan interval nada. Kita mengenal jarak antara dua nada sebagai interval. Berdasarkan cara memainkannya, interval dibagi menjadi dua, yaitu interval harmonis dan interval melodis. Ya, interval harmonis adalah dua nada yang dibunyikan secara bersama. Ya, seperti ini. Dua nada yang dibunyikan bersama. Nah, itu dua nada yang dibunyikan secara bersama itu harmonis. Ya, terus ada interval melodis. Ya, interval melodis adalah nada yang dibunyikan secara bergantian. Ya. Nah, bergantian seperti itu. Kalau ini kan bersamaan. Nah, ada ascending, ada descending. Ascending itu naik. Ya, naik. Ascending itu naik. Naik. Turun. Naik. Kalau turun, ya descending, ascending. Itu bahasa Inggris ya, artinya naik dan turun. Kita lanjutkan. Interval melodis terdiri atas interval nada rendah ke nada tinggi. Ya, kalau ini nada rendah, C rendah, do rendah. Ya, ini do rendah. Di sini do lagi. Do juga, tapi lebih tinggi. Sama nadanya.
Ini rendah, ini tinggi. Ya, rendah, tinggi. Atau ini rendah, ini tinggi. Ya, seperti itu ya. Nadanya sama-sama do-nya. Jadi ada do rendah, do tinggi, re rendah, re tinggi, seperti itu. Ketanggaan interval melodis terdiri atas interval tangga nada rendah ke tinggi ya. Interval dari nada tinggi ke nada rendah disebut descending. Descending itu turun, kalau ascending naik ya. Ascending itu naik. Kalau descending itu adalah turun. Oke. Melodi yang baik adalah melodi yang mempunyai interval terjangkau oleh alat musik atau suara manusia. Ya. Berdasarkan bunyi yang kita dengar, interval memiliki ciri-ciri bunyi sebagai berikut. Interval prim atau prime. Nah, prim atau prime. Prime itu utama. Hanya terdengar satu nada sehingga terdengar nyaman. Contohnya do saja. Ya, ini do saja. Atau ini do-nya C. Ya, ini prime. Ya, gitu ya. Intervalnya antara yang pertama dan kedua sama. Nyaman toh dengarnya. Ya, oke. Sekarang interval sekondo. Interval sekondo terdiri atas sekon besar dan sekon kecil. Interval sekon terdengar kurang nyaman. Ya. Jadi ini dari do ke do. Ini nyaman. Ya, terdengar nyaman. Kalau do ke re, ya ke re, ya. Bagi yang belum tahu mungkin ya, urutannya adalah do, re, mi. Nah, saya kasih nomor sekalian. 1 2 3 4 5 6 7, nanti ada satu tapi satu yang tinggi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do yang tinggi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, jadi dari do ke re enggak nyaman. Terdengar kurang nyaman dari do ke re. Misalnya gini. Kalau do ke do, nyaman. Kalau do ke re, kan kurang nyaman toh. Kemudian interval terts ya. Jadi ini prim itu yang pertama. Kebetulan nomornya urut ya. 2 second. Second itu bahasa Inggris artinya kan 2 ya. Yang ketiga itu terts. Terts besar maupun kecil nyaman didengar. Ya, konsonan sempurna. Do mi. Oh, di sini ada ini do, ini do re, ini sudah dituliskan do mi. Ya, do mi. Nyaman didengar. Ini do mi. Nah, bunyinya gitu ya. Do mi, do mi. Nah, apalagi kasih Indomie. Enak itu. Bukan iklannya. Yang nomor 4, interval quarts. Quarts, kalau terts 3, quarts 4. Murni selalu nyaman didengar. Ya, selalu nyaman didengar. Ini juga nyaman dengar. Ya, do fa. Do fa. Nyaman. Yang kurang nyaman ini ya, yang kurang nyaman ya. Yang kurang nyaman tak kasih warna lain aja. Ya. Di sini kurang nyaman. Warnanya biar lain. Biar kita tahu ada yang nyaman, ada yang kurang nyaman ternyata. Interval queen ya, yang kelima, murni terdengar nyaman juga, konsonan sempurna. Queen terdengar bagus, queen berkurang terdengar kurang nyaman. Ya, queen berlebih terdengar bagus, queen berkurang terdengar kurang nyaman. Ini nyaman ini ya. Do sol. Nah, dari do ke sol ini. Ini tadi do re, saya tulis ulang aja. Do mi, do sol, do re, do mi. Ini do sol, ini do fa. Ini do sol. Ya, biasanya tulis sol atau so gitu aja. Kemudian interval seks besar maupun terkecil terdengar nyaman juga ini. Ini yang kurang nyaman ya. Do sol ini terdengar kurang nyaman.
Ya. Queen berlebihan terdengar bagus, queen berkurang terdengar kurang nyaman. Ya termasuk ya bisa nyaman juga ya. Terdengar nyaman atau kurang nyaman, ya berlebih atau berkurang. Ya ini masuk kategori nyaman aja ya. Kemudian interval seks besar maupun kecil ini nyaman juga, dola. Nah, dola di sini. Dola. Kemudian septim. Septim sempra. Yang suka Harry Potter pasti tahu apa itu septim sempra. Ya. Biasanya terdengar kurang nyaman, dosi. Nah, ini dosi. Ini kurang nyaman biasanya. Ya, jadi ada dua yang kurang nyaman, dore sama dosi. Ya. Kemudian interval oktav murni terdengar nyaman, do tapi yang tinggi, kan do yang sama, yang tinggi, nyaman-nyaman saja ya. Siapkan alat musik pianika atau keyboard, ya. Lalu mainkan interval harmonis berikut. Jika tidak ada alat musik tersebut, dapat menggunakan alat musik sekitarmu, misalnya angklung. Bisa juga menggunakan alat musik buatan diri sendiri dari botol bekas atau gelas. Ya, gunakan 7 baris atas botol bekas yang diisi dengan air dengan ketinggian yang berbeda. Kemudian mainkan tangga nada berikut. Tangga nada ini adalah pakai C mayor ya. Jadi C, D, E. Nah, ini saya aja. Saya perbesar biar bisa ngasih komentar di bawahnya. Ya, di sini ya kalau kita perbesar, ya di sini adalah do-nya C. Ya, di sini adalah do, di sini berarti re, di sini mi, ya do, re, mi, fa. Di sini kunci F itu fa, kunci G itu berarti sol, kunci A itu la. Kunci B itu si, ya. Kunci C lagi kembali do tinggi. Ya, ini adalah nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kembali 1 yang tinggi. Ya, seperti itu. Ya, kita coba nyanyikan, mainkan dari C ke C. Ya. Dari C ke D. Atau ini aja. C ke C ya, nyaman kan? Kurang nyaman. C ke E, nyaman. C ke F, nyaman. C ke G, C ke A, nah, C ke C ini yang kurang nyaman. Kurang nyaman. C ke C lagi. Ya, jelas nyaman C ke C ya. Oke, jadi setelah kamu memainkan interval-interval di atas, apa yang kamu rasakan? Ya, ada yang nyaman, ada yang tidak. Ada yang tidak. Apakah ada interval yang nyaman didengar atau tidak nyaman didengar? Ada. Ya, tandai centang pada interval yang nyaman didengar dan tidak nyaman didengar pada tabel berikut. Dari C ke C jelas nyaman didengar tadi ya, kita sudah buktikan. C nyaman. Dari C ke D enggak nyaman. Ya, tidak nyaman ternyata. C ke D tidak nyaman. Jadi do, re sama do, si, ya, yang tidak nyaman. Do, re sama do, si. Ya. C ke E. Nyaman lah. Nyaman. C ke F. Nyaman. C ke G. C ke A
Ini juga C lah. Enak. Ya. Nah ini yang kurang nyaman. Kalau C ke G fine-fine aja. Enak toh, nyaman. Loh, oh nyaman itu di kanan ya. Ke F nyaman juga. Enak dengar ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Ya, kita hari ini belajar tentang tanggung jawab tadi ya, tentang alat musik ya, tanggung jawab alat musik ya, tentang jajanan. Jangan tanggung jawab terhadap diri sendiri lah ya, terhadap makanan ya. Tanggung jawab pada diri sendiri. Pada diri sendiri. Kita dengan makan makanan sehat ya, menghindari ya, atau makanan tidak sehat. Kita juga belajar tentang alat musik daerah. Kita juga belajar tentang interval lagu atau interval musik. Bagaimana yang sudah kamu pahami dengan baik? Nah, kalian yang tahu ya. Bahkan yang belum dipahami, apa yang kamu lakukan agar lebih paham? Ya, belajar lebih giat ya, belajar lebih giat. Nilai-nilai apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, belajar musik itu pada intinya keuletan ya, keuletan, ketelatenan. Ya, kesabaran, itu belajar musik. Nah, oke. Diskusikan dengan orang tuamu tentang hal-hal yang merupakan kewajibanmu sebagai anggota keluarga. Tuliskan diskusimu misalnya mencuci tangan sebelum makan. Mencuci kaki sebelum tidur. Ya, tidur, terus kemudian mencuci piring setelah makan. Oh, jangan lupa beribadah pada waktunya, tepat waktu. Dan masih banyak lagi kewajiban-kewajiban sebagai anak ke orang tua, ya, sebagai makhluk Tuhan, sebagai warga negara. Jadi kalian posisinya banyak ya. Tanggung jawab pada orang tua ada, tanggung jawab pada sang pencipta ada, tanggung jawab pada negara ada, pada lingkungan ada. Nah, itu coba diskusikan lebih lanjut dengan orang tua. Oke, ini adalah akhir dari pembahasan kita di segmen ini. Kita akan ketemu lagi di segmen berikutnya atau video berikutnya. Segera akan saya update. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.